Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 PGSI 2 PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2024. Di sini kami akan mempresentasikan topik 5 ruang kolaborasi LK 5.3 pada mata kuliah pembelajaran sosial dan emosional. Namun sebelum masuk pada presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 2, yakni yang pertama ada Mbak Indah Yuhapsari, dan yang kedua ada Mbak Latania Rotahujanah, dan yang ketiga ada saya sendiri Muhammad Yusuf Hidayat, dan yang keempat ada Mbak Nanda Tantri Astuti, dan yang kelima ada Mbak Noni Safira Dwi Melewati. Kemudian pada soal yang pertama, yakni observasi kelas Anda saat ini dan kemudian jelaskan iklim kelas Anda. Siapa yang lebih berperan dalam pembelajaran? Bagaimana peran guru dan bagaimana peran siswa di kelas? Jawabannya adalah berdasarkan diskusi kami, yakni berdasarkan hasil observasi pada PPL 1 dan PPL 2 di SD Negeri Gerengsari 3. Secara umum, iklim yang terjadi di setiap kelas saat ini adalah pembelajaran berjalan dengan lancar, peserta didik percaya diri dan komunikatif sehingga dapat mengutarakan pendapatnya dengan kritis terhadap sesuatu hal yang sedang menjadi pokok pembahasan dalam pembelajaran. Selain itu, suasana kelas menyenangkan dan aktif. Kemudian, peserta didik lebih berperan terhadap pembelajaran karena guru menerapkan pembelajaran berbasis student center learning atau pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Guru berperan sebagai fasilitator dan teman belajar. Guru bertugas menstimulasi dan mendorong peserta didik untuk mengakses sumber belajar. Peserta didik berperan sebagai subjek pembelajaran yang diharapkan dapat terlibat aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan. Guru berperan sebagai fasilitator pembelajaran yang diharapkan dapat membantu peserta didik mengoptimalkan proses belajarnya. Sementara lingkungan satuan pendidikan berperan sebagai pendukung. Untuk soal yang kedua, yaitu pada bagian sebelumnya Anda diminta untuk menonton film Laskar Pelangi dan Hiki. Bagaimana iklim kelas pada dua setting tersebut? Observasilah bagaimana perilaku guru dan siswa yang ada di film tersebut. Bagaimana peran guru? Bagaimana tingkah laku awal siswa? Apakah ada perubahan perilaku? Mengapa? Yang pertama, dalam film Laskar Pelangi dapat dikategorikan sebagai low control high warm. Dengan segala keterbatasan sarana dan prasarana, membuat iklim kelas menjadi kurang layak, di mana bangunan sekolah yang hampir roboh sehingga harus disangga dengan kayu. Namun, semangat mengajar ibu muslimah yang dapat membangkitkan semangat peserta didik yang berada di daerah Bangka Belitung untuk tetap bersemangat sekolah melalui pendekatan motivasi sosial emosional. Peserta didik diajak untuk semangat menggapai mimpinya melalui belajar sehingga dapat tercapai cita-cita yang diinginkan. Selanjutnya, yang pertama yaitu perilaku guru pada film Laskar Pelangi. Guru dan kepala sekolah bekerja sama dengan semangat dan tekad yang kuat untuk mempertahankan sekolah demi memberikan pendidikan yang baik bagi peserta didik di daerah tertinggal. Selain itu, guru hanya membimbing peserta didik dalam pembelajaran, tetapi juga memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengkonstruksikan materinya sendiri melalui fenomena alam yang terjadi di sekitar. Yang kedua yaitu perilaku peserta didik pada film Laskar Pelangi. Perilaku peserta didik menunjukkan motivasi belajar yang sangat tinggi, kemampuan dan potensi yang mereka miliki serta saling membantu antara satu sama lain membawa mereka memperoleh prestasi yang baik. Yang ketiga yaitu peran guru pada film Laskar Pelangi, yaitu guru membimbing dan mengarahkan, memfasilitasi dan memotivasi peserta didik untuk mengembangkan bakat dan minatnya yang dimilikinya. Selanjutnya, yang keempat yaitu tingkah laku awal peserta didik pada film Laskar Pelangi. Peserta didik pada awalnya kurang bersemangat sekolah dan merasa berkecil hati dengan peserta didik di sekolah lain yang memiliki fasilitas yang mendukung untuk belajar. Yang terakhir yaitu perubahan perilaku peserta didik pada film Laskar Pelangi. Peserta didik merasa lebih percaya diri dan semangat dalam mengikuti pembelajaran atau agenda di luar sekolah seperti mengikuti lomba cerdas cermat. Mereka yakin dengan potensi yang dimilikinya dengan terbukti dapat memenangkan perlombaan tersebut. Selanjutnya pada film Hiki dapat dikategorikan sebagai high control low warm berubah menjadi low control high warm. Pada mulanya pembelajaran berorientasi pada tugas dan memberikan hukuman. Namun dengan hadirnya Ibu Nana sebagai guru dan wali kelas 9F mampu menciptakan iklim pembelajaran kontrol rendah, kehangatan yang tinggi sehingga peserta didik memiliki kesadaran diri untuk belajar dan memiliki perilaku yang sopan dan saling menghargai dalam proses pembelajaran. Perilaku guru pada film Hiki. Guru mampu mengelola kelas dengan bersikap sabar, optimis, dan berpikir positif
serta menggunakan strategi pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan variatif. Guru memiliki kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran diri, keterampilan sosial, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dengan sangat baik. Guru mampu memberikan pembelajaran kontekstual dengan menerapkan pendekatan experiential learning sehingga pada peserta didik mendapatkan pemahaman yang bermakna. Selanjutnya, perilaku peserta didik pada film Hiki. Pada mulanya sulit untuk diatur, sering membuat masalah, dan sulit untuk dikondisikan dalam kegiatan pembelajaran. Namun, dengan penuh kesabaran dan keyakinan guru melakukan berbagai pendekatan kepada peserta didik agar mereka dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Selanjutnya, peran guru pada film Hiki. Guru membimbing peserta didik sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki oleh peserta didik dengan sangat sabar, optimis, dan selalu berpikir positif. Selanjutnya yaitu tingkah laku awal peserta didik pada film Hiki. Peserta didik pada awalnya tidak menghormati gurunya dan sering membuat masalah di kelas. Hal ini dilakukan dengan tujuan membuat guru tidak betah mengajar di kelas. Setelah itu, perubahan perilaku peserta didik pada film Hiki. Peserta didik menyadari perilaku mereka salah, kemudian mulai menghormati dan menghargai keberadaan guru dengan mengikuti pembelajaran dengan baik, sehingga hasil belajar mereka pun baik. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari hasil diskusi kami, yaitu dalam kedua film tersebut peran guru sangat penting dalam menciptakan iklim kelas yang kondusif untuk pembelajaran. Guru harus memiliki kemampuan untuk membina hubungan yang positif dengan peserta didik, memahami kebutuhan dan karakteristik masing-masing dari mereka, dan mencari cara kreatif untuk mengajar. Selain itu, dalam kedua film tersebut, semangat dan motivasi yang tinggi dari guru dan peserta didik juga menjadi faktor kunci dalam menciptakan iklim kelas yang kondusif untuk pembelajaran. Guru juga harus kreatif dalam mendesain pembelajaran yang kontekstual sesuai dengan kondisi peserta didik dan lingkungan sekitarnya. Pemanfaatan lingkungan ini dapat meningkatkan kesadaran peserta didik akan hidup yang bermakna dalam lingkungan tempat tinggalnya. Nah, itu tadi adalah presentasi dari kelompok 2. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan semua atas perhatian dan partisipasinya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.